Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Bulan Muharram ditandai sebagai penanggalan Hijriah. Walaupun kita sudah di pertengahan bulan Muharram, tetapi kita tetap bisa mengambil banyak pelajaran yang ada di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW, di mana ini adalah makna yang tidak pernah habis untuk selalu kita angkat dan kita pelajari. Sebab di dalamnya ada poin-poin penting berkenaan dengan kehidupan seorang muslim, terutama untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Sebab salah satu makna daripada hijrah adalah bagaimana untuk hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik tentu dengan segala maknanya. Mulai daripada lebih baik secara keimanan. Secara keimanan. Itu poin yang paling penting. Bagaimana seseorang bisa menjaga imannya berada pada suatu tempat atau dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan dia untuk bisa mempertahankan keimanannya, meningkatkan keimanannya, sehingga dia benar-benar menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa, yang dengannya dia bisa mendapatkan surga Allah SWT di akhirat dan ketentraman kehidupan di dunia ini. Untuk surga Allah SWT kita tahu bersama, tidak mungkin kita raih kecuali dengan iman yang sebenarnya. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan surga ini adalah merupakan tempat yang semua kita rindukan. Mungkin karena kita terlalu bergulat dengan kehidupan dunia sehari-hari, seolah-olah akhirat itu tidak nyata bagi kita, seolah-olah tidak nyata, padahal dia sesuatu yang sangat nyata. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, innal jannata haqqun wan naru haqqun. Maka dalam kesempatan seperti ini sangat baik untuk kita diingatkan kembali akan keyakinan tentang akhirat dan adanya surga serta neraka. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, apalagi dengan kehidupan yang barangkali kita merasakan ada kesulitan, ada kesusahan, ada berbagai ujian yang kita alami dalam berbagai masalah kehidupan kita, apakah dari sisi kesehatan, atau masalah keluarga, atau masalah ekonomi. Sesungguhnya salah satu yang bisa menghibur kita, dan ini bukan hiburan yang palsu, ini hiburan nyata, adalah bagaimana membangun cita-cita kita yang tertinggi, yakni masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini kita menyaksikan betapa kehidupan seolah-olah begitu semua kesenangan yang dimiliki orang banyak harta, yang punya pangkat yang tinggi, tapi itu tidak ada nilainya dibandingkan apa yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun surga itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang benar beriman. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian menjadi orang yang benar-benar beriman. Maka poin yang sangat penting bagi kita adalah terus menjaga keimanan, memelihara keimanan, dan kalau terpaksa harus melakukan hijrah, ya. Kalau terpaksa, karena sesungguhnya dalam Islam ini tidak dianjurkan untuk kita berpindah tempat kecuali karena ada keperluannya, ya. Maka kalau terpaksa kita harus meninggalkan tempat kita, baik itu tempat secara fisik atau tempat aktivitas kita, lingkungan kita, ya, yang sulit kita mempertahankan iman, maka harus kita lakukan, karena itu demi menyelamatkan iman kita.
Termasuk sebetulnya dalam urusan dunia. Orang-orang yang barangkali selalu merasa kesempitan dalam kehidupannya. Sudah coba sana, coba sini, usaha sana, usaha sini. Kemudian tidak berhasil, belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka pun sebetulnya ada nilai-nilai hijrah yang bisa diamalkan. Sebagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran bahwa orang yang berhijrah akan mendapatkan keluasan dan rezeki yang banyak dari Allah SWT. Apalagi kalau memang ini sudah berpadu kedua-duanya. Sudah imannya suka terganggu, susah dia dapat yang halal, susah dia sholat, juga dengan nilai ekonomi yang sangat rendah, ya, dengan kehidupan pas-pasan, maka orang seperti ini sudah wajib dia hijrah. Tidak boleh dia takut untuk hijrah, sebab dijanjikan oleh Allah SWT muraghaman katsira wasa'. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hijrah menyelamatkan iman, sekaligus mereka mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan karena berjumpa singkat, saya cukup mengingatkan satu hal. Bagi seseorang yang sulit mempertahankan imannya di suatu tempat, lalu dia tidak hijrah, hati-hati. Dia akan terkena dengan ayat yang saya bacakan, penggalan ayat yang saya bacakan dalam awal khutbah tadi. Allah SWT melalui malaikatnya bertanya kepada orang-orang yang wafat dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak berhasil mempertahankan iman dan ibadahnya. Ditanya, apa sebabnya? Dia bilang, saya berada dalam kondisi yang memang susah. Sebenarnya saya ini orang baik, hanya lingkungan saya saja, ya, yang membuat saya seperti ini. Maka ayat itu berbunyi, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Engkau bisa hijrah di dalamnya. Maka orang yang mengalami ini, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu akan masuk neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tempat yang paling buruk. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman dan kekuatan untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Dan perubahan itu sendiri artinya adalah hijrah. Berubah daripada kemalasan kepada kerajinan. Berubah daripada syirik kepada tauhid. Berubah daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Dan semoga kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan karunia-Nya yang sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hal yang sangat penting untuk kita juga ketahui, terutama bagi mereka yang alhamdulillah sudah menjaga sholat dengan baik, sudah memperhatikan bagaimana ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya, bahwa peristiwa hijrah Rasulullah SAW adalah demi konsolidasi kekuatan umat untuk perjuangan Islam. Maka mari kita, walaupun alhamdulillah sudah rajin sholat, kemudian kita juga menjaga ibadah-ibadah sunnah dan juga diberi penghidupan yang baik, jangan sampai hanya berhenti sampai di situ. Karena muslim sesungguhnya adalah orang-orang yang peduli kepada nasib Islam,
dan nasib kaum muslimin lainnya. Kalau hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina masih dalam keadaan terjajah, terbantai, diserang secara biadab, dibunuh secara brutal, sesungguhnya itu bahagian dari tanggung jawab kita. Karena al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim lainnya. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu. Apalagi kalau dia dalam keadaan terdolimi. Ini harus menjadi kesadaran kita. Dan tidak usah jauh-jauh. Di sekeliling kita, di tengah-tengah kita, banyak dari saudara-saudara kita yang harus kita tolong. Terutama dalam mempertahankan imannya. Inilah yang disebut dalam awal hadis, unsur afakan. Tolong saudaramu zaliman, dalam keadaan menganiaya diri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dianiaya kita sudah tahu bagaimana cara menolongnya. Tapi kalau dia menganiaya, bagaimana caranya? Cegah dia dari kedolimannya, selamatkan dia dari kemaksiatannya. Dan ini tanggung jawab kita, kaum muslimin yang sudah diberi karunia Allah SWT berupa kesadaran untuk beribadah kepadanya. Mari, jangan kita hanya merasa puas dengan diri kita. Mari kita pikirkan saudara-saudara kita. Mari kita punya partisipasi dalam perjuangan ini. Dan perjuangan yang paling penting hari ini adalah dakwah di jalan Allah SWT. Dakwah dalam arti yang luas. Dakwah dalam artian yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Mulai daripada mengajar orang mengaji, mengajar salat, mengajar bagaimana akhlak Islam, termasuk bagaimana dakwah untuk menyelamatkan mereka dalam kehidupan yang tidak benar. Ini harus kita lakukan. Termasuk pendidikan. Bagaimana kita membantu pendidikan Islam dengan sebenar-benarnya. Ini bahagian dari dakwah yang harus kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan semangat hijrah, dengan spirit hijrah, kita memperkuat gerakan dakwah. Kita ada kesadaran. Dan setiap orang patut bertanya pada dirinya, apa kira-kira yang dia sumbangkan untuk Islam? Padahal setiap orang Islam wajib berjuang di jalan Allah SWT. Sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Orang beriman itu adalah yang sangat yakin pada Allah, Rasulnya, dan tidak ragu-ragu serta berjuang di jalan Allah SWT. Tanyalah diri kita, apa yang telah kita sumbangkan kepada Islam, apa yang kita berikan demi kemajuan Islam dan demi membela saudara kita. Dan saya tutup dengan satu ayat dalam Al-Quran yang mudah-mudahan jadi renungan kita. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk surga begitu saja? Ya, seolah-olah masuk surga itu gampang. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal belum jelas siapa di antara kalian yang berjuang di jalan Allah SWT dan sabar dalam perjuangannya. Semoga khutbah yang singkat ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua dalam momentum hijrah, dalam spirit hijrah yang sayang kalau dia berlalu begitu saja. Sambil banyak berdoa kepada Allah SWT, kita mulai dari penutup khutbah ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma anqidil muslimina fi Gaza, Allahumma anqidil muslimina fi Gaza, Allahumma anqidil muslimina fi Gaza wa fi Palestina kulliha wa fi kulli makan
يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم قوي إيماننا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم ارزقنا دخول الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا حياة طيبة، اللهم ارزقنا حياة طيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.